Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Mudah Terluka. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup tidak mudah terluka dan kami menjadi pribadi yang kuat karena firman-Mu berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak mudah terluka. Luka adalah bagian yang dihindari sebisa-bisa mungkin. Baik berbagai macam luka, ada disebut dengan luka memar, luka pukul, luka robek, luka tusuk, luka sayat, luka baret, atau abrasi. Berbagai macam luka. Itu adalah insting manusia. Untuk kita menghindari luka benturan, maka kita menjaga kepala kita memakai helm kalau berkendaraan. Kalau untuk memakai luka, kemudian dalam banyak aspek kita memakai sabuk pengaman. Untuk menjaga agar kaki kita tidak terluka, maka kita akan memakai sepatu. Buat ibu-ibu rumah tangga, tatkala membersihkan duri-duri ikan, maka memakai sarung tangan khusus. Demikian juga pegawai-pegawai bangunan. Dia akan melakukan safety tertentu untuk menghindari luka jatuh dari tempat tinggi, maka dikaitkan katakanlah ikat tali pengaman. Sahabat seperjalanan, namun manusia punya hal yang berbeda kalau berbicara tentang luka kehidupan. Kalau untuk luka-luka jasmani, manusia itu sangat pandai sekali. Tapi kalau berbicara tentang luka kehidupan yang dikarenakan oleh perkataan orang lain, yang dikarenakan perlakuan orang lain, yang dikarenakan oleh niat-niat yang tidak baik pada setiap diri orang lain yang ditujukan kepada kita, kita itu sangat mudah sekali dan telanjang untuk dilukai. Dan yang menariknya justru diri sendirilah yang membiarkan dan memberikan diri untuk terluka. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bagian ini berbicara tentang apa? Pemazmur Daud banyak berbicara tentang ketidakadilan yang alami yang dihadapi. Dikatakan di sini sekalipun dagingku, ini berbicara tentang ancaman. Ancaman memang secara fisik. Pembunuhan, ancaman, penganiayaan, pengeroyokan, ancaman dihadang oleh orang lain dan segala macam. Dan dikatakan hatiku pun habis lenyap. Ini berbicara tentang berbagai hal yang dijelaskan tadi. Karena ucapan, karena tindakan orang, bullying, penghinaan, pengkhianatan, kesengajaan yang dilakukan untuk menyingkirkan hidupmu dari oleh orang-orang yang tidak menyukai kamu. Sahabat seperjalanan, semuanya itu bisa menimbulkan banyak luka kehidupan. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Kita tidak mungkin menghindari berbagai macam persoalan yang bisa menimbulkan luka hati, luka kehidupan, luka perasaan di dalam diri kita. Namun kita bisa meminimalisir dan menghindarinya agar luka itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berbicara bagaimana cara mengatasinya, kita akan melihat penyebab luka secara fisik. Penyebab luka yang sulit sembuh, infeksi, sirkulasi darah yang buruk, cedera berulang pada luka, kekurangan nutrisi karena terbiasa minum alkohol, kurang istirahat, atau karena kondisi medis tertentu. Jadi artinya kalau ada luka yang sulit sembuh, itu dikarenakan persoalan pada bagian dalam tubuh. Itu luka yang sulit sembuh. Tapi kalau luka yang terjadi karena tindakan dari luar ke dalam diri kita, kalau kita sudah menjaga diri dengan baik, kemudian tetap terluka, maka itu urusannya lain. Jadi ada tindakan kita menjaga diri dari luka, kemudian mempersiapkan diri tatkala terluka, bagaimana kita punya proses untuk sembuh dari luka dengan lebih cepat.
Tetapi kalau anggota dalam tubuh kita itu tidak baik, kita tidak jaga kesehatan, kita tidak jaga nutrisi, kita tidak berjuang agar aliran darah itu terjadi, berlangsung dengan sehat dan baik, kita juga kurang istirahat, lalu kita juga membiarkan cedera luka berulang, maka semuanya itu akan memperburuk. Berbicara tentang luka kehidupan, sahabat perjalanan, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Belajarlah untuk menerima kenyataan hidup. Kenyataan hidup adalah sesuatu yang terjadi dan tidak bisa kita hindari. Seburuk apapun, itulah kenyataan hidup yang terjadi. Jangan terus kemudian menolaknya. Jangan terus kemudian mempersalahkannya. Yang kedua, belajar percaya kepada Sang Penguasa. Yang firman Tuhan katakan, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mempercayai kepada Sang Pengendali kehidupan, yaitu Allah sendiri. Sehingga kita tidak mudah terluka, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah cemas, kita tidak mudah terus memikirkan pembicaraan, percakapan orang lain, tindakan orang lain yang menimbulkan sakit hati, yang menimbulkan kemarahan, yang menimbulkan ketidakpuasan, bahkan keinginan untuk membalas kembali. Lalu apa yang perlu kita lakukan selain kita menerima kenyataan hidup, percaya kepada Sang Penguasa? Maka jangan salah berharap. Yang berikut, jangan salah menghadap. Apa yang dimaksud dengan jangan salah berharap? Berharap orang lain yang berubah. Berharap keadaan itu bisa berubah. Berharap bahwa yang pihak luar itu bisa mengerti, memahami, dan menerima kita. Maka itu disebut dengan salah berharap. Yang berikut, jangan salah menghadap. Apa bedanya berharap dan menghadap? Sewaktu kita punya persoalan, punya kesulitan hidup, luka-luka hidup yang terjadi, lalu kita salah menghadap. Kita bercakap-cakap dengan orang yang tidak tepat. Keadaan bukan membaik, bahkan makin memburuk. Maka jangan salah menghadap. Kalau engkau menghadap kepada Allah, maka terjadilah dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi jangan salah berharap, berharaplah kepada Tuhan. Jangan salah menghadap, menghadaplah kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dan kita menjadi orang yang tidak mudah terluka. Kita akan menjadi pribadi yang sehat-sehat saja. Fisik kita sehat, pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, kehidupan kita pun sehat. Kehidupan kita pun bugar. Dengan kondisi kehidupan, masalah tetap ada, persoalan tetap ada, orang yang tidak suka dengan kita tetap ada, bahaya, ancaman pun tetap ada yang bisa terjadi kepada siapapun. Namun kita tetap kuat. Kita tidak mudah terluka. Mengapa? Karena kita belajar menerima kenyataan. Karena kita percaya kepada Sang Penguasa. Karena kita tidak salah berharap. Dan karena kita pun tidak salah berharap. Mari sahabat seperjalanan, jangan menjadi pribadi yang mudah terluka. Tapi jadilah pribadi yang tidak mudah terluka kalau Allah berserta menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dan biarlah kami semua sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang tidak mudah terluka. Kalaupun terluka, kami cepat sembuh dari luka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.